Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi para penduduk Palestina ya yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman mereka. Ya Allah jadikan mereka teladan, guru-guru bagi kita semua. Bagaimana buah kesabaran akan menghasilkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat-sangat mendasar. Bahkan ini menjadi materi yang dipastikan nah, insya Allah selalu hadir dalam soal-soal ujian tes ya. Apakah itu SNBT atau yang lainnya. Materinya adalah materi eksponensial dan logaritma. Perpangkatan ya, perpangkatan, eksponensial dan logaritma. Nah, sebagai mengulang ya, mengulang sedikit anak-anak sekalian tolong diperhatikan. Ada soal nomor satu ya, nomor satu bentuk eksponensial. Namun sebelum kita bahas soal nomor satu, nak, saya ingin sedikit mengingatkan beberapa konsep yang sifatnya mendasar. Nah, konsep dasar yang pertama, nak, ya yang pertama, ya perpangkatan itu adalah bentuk penyederhanaan dari bentuk perkalian bilangan yang sama berulang-ulang. Misalnya 3 kali 3 kali 3 kali 3, maka kemudian disederhanakan menjadi bentuk 3 pangkat 4. Nah, sebenarnya bentuk eksponensial perpangkatan ini adalah upaya untuk menyederhanakan bagaimana menulis perkalian angka yang sama berulang-ulang gitu nah. Ya, jadi 3 pangkat 4 didefinisikan sebagai 3 kali 3 kali 3 kali 3 diulang sebanyak 4 kali. Berarti maknanya kalau 3 pangkat 6, 3 kali 3-nya diulang sebanyak 6 kali gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa buah konsekuensi yang kemudian lahir dari bentuk perpangkatan itu. Nah, yang pertama, kalau misalnya pangkatnya negatif, misalnya 3 pangkat min 4, itu artinya ya, 3 pangkat 4 itu jadi menjadi seper, bentuk seper, nah, seper 1 per 3 pangkat 4 begitu nak. Jadi bentuk negatif, pangkat negatif itu bukan artinya nilainya negatif, bukan. Tapi itu artinya bentuk seper, 1/3 pangkat 4. Nama yang sama untuk 3 pangkat min 4. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Nah, tentu kemudian ada hal-hal yang kemudian disepakati, nah, disepakati. Misalnya ya, apa itu semua bilangan kalau dipangkatkan nol hasilnya satu. Itu kesepakatan. Berarti makna yang sama, satu dipangkatkan berapapun hasilnya juga satu. Nah, ini mungkin sekedar mengulang, ya, sekedar mengingatkan Anda sekalian tentang konsep logaritma. Maka lihat soal kita. Nah, lihat soal kita. Ketika C-nya sama dengan satu, nah kembali ke konsepnya. Kalau C sama dengan satu, berarti satu pangkat berapapun hasilnya satu, ya kan? Maka kita nggak perlu lagi nak memperhatikan C pangkat 3 dan C pangkat min satu karena hasilnya satu. Ya, maka yang diperhatikan hanya A pangkat min 2 saja. A pangkat min 2 saja yang dikalikan B gitu kan. Dibagi dengan A kali B kuadrat. Tentu nak menyelesaikan soal ini banyak sekali cara penyelesaiannya gitu kan. Banyak sekali. Yang pertama, misalnya salah satunya nih saya hanya mengingatkan saja ya. Bukankah A itu adalah setengah? Setengah itu sama dengan 2 pangkat min satu. Ingat tadi konsepnya ya, ingat konsepnya. Sepertiga pangkat 4 jadi 3 pangkat min 4. Berarti seperdua jadi 2 pangkat min satu. Maka jadi 2 pangkat min satu dipangkatkan di luar min 2 gitu kan. Sementara B-nya 2
Nah, ya B-nya 2 nak dibagi Iya A udah nggak paham nih. A 2 pangkat min 1 gitu kan? Atau setengah tadi, atau saya buat setengah saja biar bervariasi nak ya. Bagi setengah dikalikan B kuadrat. B-nya 2. 2 pangkat 2 gitu. Maka hasilnya, diperhatikan nak, min kali min. Min 1 kali min 2. Min 1 kali min 2 jadi, halo, halo. Min 1 kali min 2 jadi plus 2. Jadi 2 pangkat 2 gitu kan. Kali 2 dibagi setengah. Pembagian dengan pecahan sama saja dengan perkalian, tapi pecahannya dibalik 2/1, setengah jadi 2/1 gitu kan. 2 pangkat 2. Ya tinggal dicoret aja nak. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dicoret 2 pangkat 2 habis. 2 kali 2 jadi 4. Maka salah satu caranya soal ini jawabannya menjadi 4. Ya, jadi 4. Saya ulang lagi ya. Setengah itu boleh anak tulis menjadi 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min satunya nak, karena di luarnya pangkat min 2, min 1 kali min 2 jadi 2, 2 pangkat 2 gitu kan. Kalikan 2 karena B-nya 2, A-nya setengah, setengah karena bagi jadi kali dibalik 2/1, B-nya 2 kuadrat, 2 pangkat 2. Maka ada yang bisa dicoret, 2 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2 habis, 2 kali 2 jadi 4. Maka solusi hitungnya sama dengan 4. Nah, gitu nak. Ya, ini salah satu cara. Yang pasti ini bukan satu-satunya cara. Nah, ini ya. Itu ya perpangkatan. Nah, bagaimana kemudian metode perpangkatan ini kita hantarkan untuk menyelesaikan soal nomor 2 insya Allah. Nah, nomor 2. Ini saya pilih yang mudah-mudah dulu ya. A pangkat min 1 pangkat 2 kali B pangkat 4 dibagi C pangkat min 3. Nah, secara aturan, perhatikan nak, secara aturannya. Jadi A pangkat min 1 kali 2 jadi A pangkat min 2 dikali B pangkat 4 dibagi C pangkat negatif 3. Nah, sekarang baru nak kita ganti A-nya. A-nya berapa? A-nya 4. Berarti kan 4 pangkat min 2, ya kan? B-nya siapa? B-nya 2, ya. B-nya 2, B-nya 2 berarti 2 pangkat 4, ya. Dibagi C-nya siapa? C-nya setengah. Setengah itu 2 pangkat min 1, di luarnya pangkat min 3. Nah, di sini anak-anak sekalian, jangan lupa ya, kalau 4 pangkat min 2 itu setara dengan 1/4 pangkat 2, gitu kan? Sementara 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Dibagi min 1 kali min 3 jadinya 3. Maka jadi 2 pangkat 3. Nah, kebetulan, nak, kebetulan 4 kuadrat itu nilainya 16. Karena 4 kali 4, 16. Seakan-akan saling menghilangkan. Coret 16-nya. Maka jadi 1/. Nah, hitung aja sekarang. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 berapa? Ya, 8. Maka opsinya C, 1/8. Nah, ini ya. Untuk soal SNBT, biasanya yang ditekankan itu adalah konsepnya. Ya, yang ditekankan adalah konsep dasarnya saja. Jadi sekiranya ini nak bisa dilanjutkan ini, ya, konsepnya saja, bukan sampai hal-hal yang sifatnya eksponensial yang ribet, ya, eksponensial yang sulit gitu nak. Baik ya, mungkin ini pengantar sedikit dari saya ya tentang eksponensial. Saya yakin Anda sekalian punya ide kreativitas yang lain ya. Pak, catat bentar, Pak. Boleh, boleh nak, silakan, silakan, silakan Anda catat, boleh catat, catat, silakan catat nak, silakan.
Nah, jadi eksponensial itu, nak. Boleh dicatat ya. Nah, saya ingatkan lagi, nak, karena memang ini ruang belajar bersama. Kalau tidak jelas atau ada yang mau disampaikan, jangan sungkan-sungkan, nak, ya, disampaikan. Mau catat dulu, silahkan ya. Sudah, nak? Sudah? Sudah ya? Baik ya. Kalau sudah, saya lanjut, nah ya. Baik, sekarang saya coba soal selanjutnya, nak. Nah, soal ini ya, ini juga bagian dari eksponensial. Baik, siapa yang bisa mengaktifkan mic-nya? Tolong baca nomor 6, nak, silahkan. Satu orang saja. Silahkan, nak. Siapa yang bisa baca, nak? Baik ya, saya aja yang baca, nak, ya. Ananda sekalian, coba lihat soal ini ya. Ya, coba lihat soal ini ya. Ini juga bagian dari konsep ya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi dengan 2 pangkat 19. Pertanyaannya, berapakah nilai dari A tambah B? Baik, nak, sekarang tolong lihat sebentar ya. Saya akan mengantarkan ide sederhana tanpa rumus, nak, ya. Tanpa rumus, jadi mohon diperhatikan, nak. Tentu Ananda hafal. Ini harus hafal nih, nak. Ini harus hafal ini. Apa yang dihafal, Pak? Ini 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 8 256, 2 pangkat 9 ya, 2 pangkat 9 512, dan 2 pangkat 10 ya, dan 2 pangkat 10 sama dengan 1024 ya. Anak-anak harus hafal ini, nak. Harus hafal ini ya, karena banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang coba anak perhatikan sekarang ya. Saya mulai dari, kan soalnya, nak, 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19. Ini kan selisihnya satu nih, 20 dengan 19, nak, kan.
Kita mulai dari yang paling sederhana, nak. 4 kurang 2. Berapa nilainya, nak? 4 kurang 2? Ayo dijawab. 4 kurang 2 berapa? Dua, Pak. 2 ya, 2 ya. Kita sadar nggak, nak? Bahwasanya 4 itu adalah 2 pangkat 2. 2 itu adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1. Ah, itu tuh. Coba. Coba dipahami lagi, coba. Misalnya lagi, nak. 8 kurang 4. Berapa, nak? 8 kurang 4? Empat, Pak. 4. 8 2 pangkat berapa, nak? 8 2 pangkat berapa? 2 Pangkat pangkat tiga. 3. 4 2 pangkat berapa? Dua 2 pangkat pangkat dua. 2. 2 pangkat 3, nak, dikurangi 2 pangkat 2, hasilnya 2 pangkat 2. Sudah 2. Sekali lagi, sekali lagi. 16 kurang 8. Berapa 16 kurang 8? Delapan, Pak. 8. Bukankah 16 adalah 2 pangkat 4? 8 2 pangkat 3. Hasilnya 2 pangkat 3. Nah, sekarang saya tahu kalian cerdas, nah ya. Tolong kalian simpulkan, nak, 3 centang yang saya buat ini. 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 3 kurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 kurang 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau saya tanya sekarang ke kalian, nak, saya tanya, nih ada pertanyaan nih, saya tanya. Saya mau tanya nih, saya mau tanya. Kalau 2 pangkat 5 kurang 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat berapa, nak? Dua pangkat empat. 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 6 kurang 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat berapa, nak? Dua pangkat lima. 2 pangkat 5. Sekarang pertanyaannya, lihat ini. Nah, ini lihat nih. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. 2 pangkat berapa, nak? Dua pangkat 2 19. pangkat 19. Berarti A-nya berapa, nak? Dua. A-nya berapa? A-nya Dua, 2. Pak. 2. B-nya berapa, nak? Dua. B-nya berapa? B-nya 19. 19. 2 tambah 19 berapa, nak? 21, Pak. Selesai. Kan gitu, nak. Udah siap? Nah, gitu. Itu buahnya menghafal. Ya, buahnya menghafal. Sama seperti nomor 7, nak. Nomor 7. Coba anak lihat nomor 7. Ya. Ini nomor 7 soalnya salah ini, tapi nanti bisa saya perbaiki ya. Nomor 7. Ini nih, lihat nih. Lihat nih. 8 pangkat M. 8. 8 pangkat M. 8 tuh siapa, nak? Siapa 8? 2 pangkat. Dua Halo? pangkat tiga, Pak. 2 pangkat 3 berarti berarti jawabannya, perhatikan, nak, kalau 8 pangkat M sama dengan 2 pangkat 3 di luarnya M, sama nggak dengan tulisan begini? 2 pangkat M di luarnya 3, sama nggak, nak? Sama kan? Sama, Pak. Sama dalam matematika. 3 kali 2 6. 2 kali 3 juga 6. Namanya sifat komutatif. Berarti kalau 3 kali M dengan M kali 3 sama. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya saya mau tekankan di sini. Untuk soal 8 pangkat M ini punya sifat pangkat 3. Sementara akar 3, nah ini akar 3, itu hanya sendirian dia, nak. Sementara 3 itu bisa diubah menjadi akar 3 kali akar 3 alias akar 3 kuadrat. Sementara 2 akar 3, akar 2 kali akar 2 kali akar 3. Nggak bisa dibuat jadi bakat 3. Kalau 6 hanya bisa diubah jadi akar 6 kali akar 6. Mentoknya hanya akar 6 kuadrat. Tidak muncul 3. Tapi bagaimana 3 kali akar 3? Maka tiganya adalah akar 3 kali akar 3. Jadi 3 kali akar 3. Nah, di sini nak muncul.
akar 3 pangkat 3. Dapat sifat pangkat 3, maka satu-satunya jawaban yang mungkin untuk soal ini adalah D. 3 akar 3. Nggak perlu rumus. Itu kalau paham konsep. Ya, nggak perlu rumusnya. Jadi kalau soalnya 8, berarti ada unsur pangkat 3. Dan hanya ada satu jawaban saja yang punya kriteria ini, yaitu 3 akar 3. Tiganya kalian ubah menjadi akar 3 kali akar 3 kali akar 3 sekali lagi, maka 3 akar 3 itu sama dengan akar 3 pangkat 3. Dapat sifat 8, 2 pangkat 3. Nah, mungkin kalian mau cara yang lebih panjangnya boleh, tapi dicatat dulu nih nak. Silahkan dicatat dulu ya, karena saya akan menghapus sebagian catatan ini ya untuk pembahasan nomor 7 dengan cara yang berbeda. Dipersilahkan nak, silakan. Jangan lama-lama ya. Nah, jadi banyak sekali soal-soal tuh yang bisa kita bakukan jawabannya dengan melihat pilihan jawabannya mana yang paling cocok ya. Yang mana yang paling cocok gitu nak. Mana yang paling cocok. Nah, nanti akan saya buktikan dengan beberapa langkah insya Allah ya, dengan beberapa pekerjaan. Nah, terserah kalian nak, saya tidak maksa kalian harus ikut cara saya, enggak. Tapi yang ingin saya tunjukkan nak bahwasanya ya, cara itu banyak. Jangan terikat dengan ketakutan terhadap matematika, banyak rumusnya, banyak aturannya. Enggak. Silahkan mulai dari asumsi-asumsi yang sudah kalian pahami. Boleh nak. Bang Aldi buka apa tuh nak? Nah, hari ini sudah masuk hari yang ke-6 dalam bulan Ramadan ya. Hari ke-6 nak ya, betul ya? Betul, hari ke-6 hari ini nak. Oh, kalian sedang sibuk mencatat nih ya. Nanti jam 15.15 ya, 15.15 kayak kemarin ada pretestnya ya, ada pretestnya. Ayo jangan lama-lama ya. Baik, saya rasa cukup ya. Kita lanjutkan cara kedua ya. Dan tentu cara kedua ini adalah cara pembanding. Nah, bandingkan untuk penyelesaian soal nomor 7 ini dengan cara yang kedua ini, nak. Boleh dibandingkan. Cara yang kedua, saya ganti dengan warna biru ya, insya Allah. Cara yang kedua, tapi soalnya saya ralat dulu ya. Soalnya bukan 4.
4 pangkat M kurang 1. Tapi yang benar 4 pangkat M tambah 1. Itu yang betul ya. Kemudian ditambah 4 pangkat M. Ditambah lagi 4 pangkat M gitu ya. Hasilnya sama dengan 15. Nah, sekarang cara yang kedua, nah. Cara yang kedua ya. Dalam eksponensial, 4 pangkat A tambah B atau 4 pangkat M tambah 1 bisa diubah menjadi 4 pangkat M kali 4 pangkat 1. Letakkan di depan saja. 4 kali 4 pangkat M, bentuk perubahan dari 4 pangkat M tambah 1 ditambah 1 kali 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, 15 ini ingat saya pernah mengajarkan kalian cara menguraikan ya, berubah menjadi 5 kali 3. 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 kali 4 pangkat M sama dengan 5 kali 3. 5-nya dicoret gitu kan? Ya kan? Nah, sekarang akarnya 4 adalah 2, 2 pangkat M. Akarnya 3 adalah akar 3. Kita kalikan saja. Ya. 4 pangkat M kali 2 pangkat M, karena pangkatnya sama, maka tinggal kalikan bilangan utamanya. 4 kali 2, 8. 8 pangkat M sama dengan 3 kali akar 3. Maka jawabannya 8 pangkat M sama dengan 3 akar 3. Ah, itu juga jawabannya ya. D juga. Boleh cara begini. Ya, dipersilahkan, dibolehkan cara seperti ini boleh. Ya, boleh cara seperti ini ya. Yang mana yang kalian suka lah. Mau pakai cara yang pertama, oke. Cara yang kedua silahkan. Sebenarnya juga ada cara-cara berikutnya ya. Cara ketiga, cara keempat. Bebas saja, nak. Silahkan. Terserah. Bebas. Mana yang paling mudah, yang bisa kalian ikuti, dipersilahkan. Ya, boleh, boleh pakai cara seperti ini pun tidak mengapa, nggak apa-apa gitu. Baik, kalau sudah saya lanjutkan ya. Kalau sudah saya lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini kalau mau dicatat saya kasih waktu 1 menit, 2 menit nah ya. 4 pangkat M tambah 1 diubah menjadi 4 kali 4 pangkat M. 4 pangkat M, 1 kali 4 pangkat M. Jadi kalau ditambah 4 tambah 1 jadi 5 ya. 5 buah 4 pangkat M sama dengan 5 kali 3 di 5 kali 3. 5-nya dicoret, maka didapatkan 4 pangkat M sama dengan 3. Diakarkan, akar 4 jadi 2. Berarti 2 pangkat M sama dengan akar 3. Bisa langsung dikali, nak. 4 pangkat M kali 2 pangkat M. Karena sama pangkatnya menjadi 8 pangkat M sama dengan 3 kali akar 3. Nah, boleh cara seperti ini ya. Walaupun saya tidak memaksa ya. Kalian pakai cara seperti ini atau cara sebelumnya silahkan ya. Baik, kita lanjutkan nak soal berikutnya. 6, 7, sekarang 9 ya. Oke. Berapa? Oh, salah ini. 6, 7, 9. Nah, ini nih. Ini juga. Ini juga jenis soal yang sering muncul di soal SNBT, soal penalaran. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan, ini kurang N ya, bilangan bulat positif yang berbeda. Nah, bilangan bulat positif yang berbeda, katanya berbeda ya. Dan memenuhi persamaan jika A kali B kali C, ya kan? Jika A kali B kali C hasilnya 16. Tentu saja supaya beda 16 kan 2 kali 8 kali 1. Itulah hasilnya 16. Kan beda-beda tuh. A-nya 2, B-nya 8, C-nya 1, atau boleh dibalik-balik, terserah lah nak ya, boleh ditukar-tukar, silahkan, nggak apa-apa. Nah, berarti A pangkat B, A-nya 2, B-nya 8. Nah, makanya saya bilang tolong dihafal supaya kalian enak mengerjakan. Hafal dua itu.
Sekarang B pangkat C. Tambah 8 pangkat C-nya 1. Tambah 1 pangkat A. A-nya 2. Makanya hafal. Kalau sudah hafal tadi kan enak. Nak. 2 pangkat 8 berapa? Siapa masih ingat tadi? Coba jawab. Berapa nak nilai 2 pangkat 8? Berapa nak? Siapa mau jawab? Tadi sudah saya dua tulis ratus tadi. lima puluh enam Pak. Pandai, ya Masya Allah. Gitulah. 256 tambah 8 ya. Semua bilangan kalau satu dipangkatkan berapapun hasilnya satu. Sekarang coba tambah aja. 256 tambah 8. Berapa nak? Berapa? 256 tambah 8. Berapa? 256 tambah 8. 260 264 Pak. tambah satu nak? 4 Tambah satu? dan 5 Pak. Nah, sudah nih jawabannya ada tuh 265. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, ini kalau angka-angkanya sudah seperti arahannya bulat positif. Nggak boleh A-nya setengah, nggak boleh A-nya seperempat, A-nya harus bulat, 2 atau 4 misalnya. Pak, kenapa Pak nggak boleh 4 kali 1 misalnya? Kan bisa juga. Kenapa nggak boleh 4 kali 1 kan juga 16. Ya. Permasalahannya ada arahannya, bilangannya berbeda. Kalau 4 kali 4 ini kan bilangannya sama. Nah, atau kalau kita mau gunakan juga, nggak apa-apa juga. Tapi hasilnya tidak sebesar yang tadi. 4, A-nya pangkat 4. Tambah 4 pangkat 1. Tambah 1 pangkat 4. Gitu kan? 4 pangkat 4 sama kayak 2 pangkat 8. 256. Tapi tambahnya bukan tambah 8. Tambahnya 4. Ya, 1 pangkat 4, 1. Nah, ini hasilnya hanya 261. Tentu lebih besar yang 265. Kayak gitu, nah. Paham? Paham ya? Paham nak ya? Oke, kalau paham ya. Baik, sekarang saya izinkan kalian mencatat lagi nak. Silakan dicatat. Silakan dicatat nak. Ya, cukup ya. Saya lanjutkan. Ada yang penting masalahnya ya. Itu yang saya mau kejar nah ya. Eh, Nah, sekarang kita masuk ke soal logaritma. Tadi sudah eksponensial ya. Sekarang logaritma, nah. Logaritma. Nah, berdasarkan aturan tadi ya, saya ingin sampaikan sejarah logaritma sedikit nah ya. Misalnya, ketika 2 pangkat 3 nilainya sama dengan 8, belum nampak. Oh, terlambat ya. Ketika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka nak ya, dalam logaritma ditulis ya, log 8 basis 2 sama dengan 3. Log 8
basis 2 sama dengan 3. Serius nih, woi. Ya, jadi kalau ada logaritma itu Habis sebenarnya habis itu pakai pun. hanya bentuk Habis pakai pun. pengalihan bentuk dari eksponensial saja, nak. Basis 2 log 8 sama dengan 3 itu artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu artinya, nak. Nah, ini sejarah logaritma yang pertama. Ya, ini yang pertama, nak. Sementara konsep logaritma yang kedua yang juga penting untuk kemudian saya sampaikan, agak telat sedikit tulisannya ini ya. Yang kedua yang penting ya. A log B, perhatikan, nak. A log B, A log B itu bentuk yang sama dengan log B per log A. Itu konsepnya, nak. Jadi kalau ada log 7 per log 3, maka bentuknya bisa diringkas menjadi 3 log 7. Ya, bentuknya bisa diringkas menjadi 3 log 7. Saya ulang lagi. A log B sama dengan log B per log A. Berarti kalau kalian lihat ada log 7 per log 3 bisa dituliskan dalam bentuk yang lebih ringkas menjadi apa? 3 log 7. Berharap si log ini dia pakai Nah, ini, woi. ya, Ustazah gitu ini ya. ini. Gak ada log ini orang dia. Hah? Baik anak-anak sekalian, tolong disimak soal ini ya. Nah, ini ya. Sana nggak ada. Nah, dengan catatan ini maka semua bentuk A log kalau bilangannya 1 itu harus 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Saya ulang lagi. A log 1, nah 1 bilangan di dalam lognya 1 itu hasilnya 0. Berapapun A-nya. Kalau A-nya boleh berarti ya. A-nya boleh, A-nya yang diperbolehkan ya. Maka nilainya sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, untuk soal ini jadi gampang lah, nak. Ya, jadi gampang sekali ya. Pernyataan 1, nilai X-nya adalah 1. 3 log 1, berarti 0. 0 kali 0, ya, 0 kali 0 kali 0 lagi hasilnya 0. Sama dengan 3 log 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. Quran 3 log Inggris besok. 0, 0, 0. Ya, berarti 0 kali 0, 0. 0 adalah 0 tambah 0 tambah 0. Betul. Berarti nilai X sama dengan 1 diperbolehkan sebagai solusi. Berdasarkan konsep tadi, gitu kan. Nah, jadi pernyataan 1 betul. Tinggal diperhatikan, nak. Kalau pernyataan 1 betul, ikuti irama opsi jawabannya, diikuti. A, pernyataan 1 betul. Nah, sudah boleh. Hanya salah satu yang benar, satu yang betul boleh. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 juga benar, boleh juga. Pernyataan 1 salah. Nah, ini salah nih ya, salah. Nilai X-nya sepertiga, salah. Maka sekarang, nak, dari 5 pilihan jawaban, maka yang tersisa adalah 3 dari 5 jawaban tadi, nak. Kalau enggak A, jawabannya B. Ya, kalau enggak B, jawabannya C. A atau B atau C. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang inilah jeleknya soal matematika sekolahan, nah ya. Soal matematika ujian tuh jeleknya di sini ya. Angkanya rekayasa saja. Angkanya hanya tema rekayasa. Nah, sekarang pernyataan kedua, X adalah 162. Saya akan tunjukkan, nak, kenapa 162. Coba Anda lihat, di soal ada angka 3 kan? Ya kan, ada angka 3. Ya, ya Pak, ada angka 3. 3. Selain 3 angka berapa lagi, nak? 6, 6, 6, 6. Selain 6 ada angka berapa lagi, nak? 9, 9.
Dan kalau kita gabungkan ketiga angka ini, 3, 6, dan 9, kalau kita kali nak, 3 kali 6, 18, 18 kali 9, masih ingat nak cara yang pernah saya ajarkan tanggal 9? 18-nya kurang 2, 16, saudaranya 8, 2, 162. Nah, itulah dia. Jadi angka ini 162 itu asalnya dari 3 kali 6 kali 9. Mesti betul juga anak nih. Nah, sekarang saya buktikan nak, kenapa betul. Nah, sekarang saya akan buktikan nak, kenapa betul. Untuk soal ini nak, nah sekarang perhatikan nak, untuk soal ini, 3 log X dan seterusnya ini, akan saya kalikan. Akan saya kalikan. Seluruhnya, seluruhnya nak ya, seluruhnya akan saya kalikan dengan ya, atau saya bagilah bahasa mudahnya ya. Akan saya bagi seluruhnya dengan 3 log X kali 6 log X kali 9 log X gitu kan. Maka 3 bagi 3, 3 log X bagi 3 log X habis, 6 bagi 6 habis, 9 bagi 9 habis. Maka ruas kirinya tinggal 1. Habis semua. Kalau ruas kanannya yang hilang 3 log X-nya, 6 log X-nya hilang. Maka tinggal apa? 1/9 log X gitu kan. Sebelahnya yang hilang 3 log X dan 9 log X. Yang tinggal apa? 1/6 log X gitu kan. Sebelahnya lagi yang hilang 6 log X, 9 log X. Yang tinggal apa? 1/3 log X. 1 sama dengan 1/9 log X. Tinggal dibalik aja. 1 sama dengan, dibalik nak. X log 9. Begitu juga sebelahnya. Jadi X log 6. Begitu juga sebelahnya nak. Sebelahnya apa? X log 3. Karena basisnya sudah sama, maka lognya bisa langsung dikalikan. Kalau tambah jadi X, gabung semua, basisnya sama. Log 9 kali 6 kali 3, gitu kan. Sementara 1 adalah X log X. Berdasarkan definisi ya, X pangkat 1 sama dengan X. Maka X-nya sudah sama, sisanya nak. Kembalilah itu. X sama dengan 9 kali 6 kali 3. Berapa? Ya tadi itu. 162. Berarti pernyataan kedua benar. Kan cuma tipu-tipu saja ini nak. Artinya apa jawabannya? Ya, artinya apa? Pernyataan satu benar, pernyataan dua juga benar. Maka jawabannya C. Kedua pernyataan benar. Ya, kedua pernyataan benar. Udah selesai gitu nak. Nah inilah soal SNBT itu temanya nak. Temanya penguasaan dari konsep. Ya, penguasaan dari konsep itu temanya nak. Temanya penguasaan dari konsepnya. Nah, kalau kita kenal konsep, maka tidak perlu panjang-panjang. Kelihatannya saja soalnya sangat 3 log X, 6 log X, 9. Tapi pekerjaannya insya Allah relatif mudah. Ya, sederhana dan mudah insya Allah. Baik, silahkan boleh dicatat ya. Saya ingatkan kembali lagi nak, jam 15 lebih 15, kalian siap-siap untuk masuk ke web Pak Manaf ya, untuk mengikuti post testnya. Post test bidang eksponensial dan logaritma. Tidak ada cara lagi nak untuk kita memacu kalian ya, kecuali kalian dikasih contoh belajar, kemudian jawab soal, jawab soal, jawab soal. Ya, nggak cuma kemudian belajar saja, tapi juga harus ada tolak ukurnya ya.
Nanti post test kalian tuh kan ada nilainya. Nanti insya Allah nilainya itu akan jadi bahan pembelajaran bagi kita semua ya. Kami juga nanti akan sampaikan ke pihak sekolah tentang progres dari kalian, perkembangan kalian dalam mengikuti persiapan SNBT ini. Nanti ada post testnya ya, tepat jam 15 lebih 15 menit. Nah, insya Allah nanti yang ini nak akan ada videonya lagi. Nanti videonya akan saya share ya. Insya Allah lewat Ustadz Nofri. Nanti kalian bisa ulang-ulang nonton di YouTube-nya ya. Nah, jadi 162 itu bukan angka kacangan, itu angka ciptaan dari tadi angka-angka yang muncul di soal 3, 6, 9. Tinggal dikali aja. 3 kali 6 kali 9 hasilnya 162. Betul berarti. Sudah? Nah, kedua konsep yang sudah saya sampaikan tadi, nak, tentang kilas balik hubungan antara logaritma dan eksponensial, kemudian konsep logaritma kalau A log B itu bisa diubah menjadi log B per log A itu sering menjadi titik tekan dalam pertanyaan soal SNBT berbasis logaritma. Nah, penekanannya pada anak-anak kira-kira konsep ini bisa apa enggak? Jadi sering dari konsep ini yang dijadikan bentuk soal ya, soal-soal yang ditanyakan. Sudah? Baik, kalau sudah ya, kita lanjutkan. Nak. Kalau sudah, tadi soal nomor 18 ya. Sekarang soal nomor ya coba 15 16 nih kita lihat soalnya. Nah, ini nak. Ini ya. Ini campuran ini, ada logaritma, ada murni eksponensial gitu nak ya. Soalnya, soalnya ya. Berapakah nilai A jika 6 kali 3 pangkat 40? Nah, itu soalnya juga harus saya ralat ya. 6 kali 3 pangkat 40 ditambah, ada tambahnya, tambahnya hilang tuh nak ya. Oh, salah juga saya. 6 kali 3 pangkat 40 kali masih ya. 2 2 log. Oh, ini campuran nih, ada lognya juga. 2 log A ditambah, ada tambahnya, tapi tambahnya hilang tuh ya. 3 pangkat 41 kali 2 log A kali 2 log A hasilnya sama dengan 3 pangkat 43. Nah, ini soal yang betul nih. Ada tanda tambah hilang di sini nih. Harusnya ada tanda tambahnya ini. Nah, ya. Berapa jawabannya? Nah, sekarang kita kerjakan dulu dengan cara matematika biasa. Tapi setelah itu nak saya akan ajarkan triknya ya, triknya. Ini juga triknya ya. 6, nah perhatikan 6 bisa kita ubah ya. Kita ubah jadi apa Pak? Ya, uraikan seperti yang sudah saya bahas berulang-ulang nak. Uraikan jadi 2 kali 3 kali 3 pangkat 40 kali 2 log A kan gitu ya. Sama dengan 3 pangkat 41 kali 2 log A sama dengan, nah ini nak, 3 pangkat 43, maaf ya, bukan 42 ya, 43. 3 pangkat 43 kita ubah jadi apa ya? Jadi, ini 3 pangkat berapa nih?
3 pangkat 4 3 ya. Ya boleh lah. Jadi 3 kuadrat kali 3 pangkat 4 1 gitu nak. Salah ini soalnya ya. Maaf ini saya hafal soalnya nak. Ini bukan 43 nih nak. Salah nih, bukan 43 tapi ini 42 ya. Ini 42 nak. Salah ya. Oh, udah betul ya, betul. Udah betul 43, udah betul, udah betul. Ya, sudah betul ya. Sudah betul nak. Ya, sudah betul. 3 pangkat 4 3 ya, udah betul. Nah, di sini ya 3 pangkat 4 1-nya kita coret karena di sini juga ada 3 pangkat 1. Nah, ini juga ada 3 40 dengan 3 pangkat 40 kali 3 kan 3 pangkat 1 juga nih, coret juga nih. Nah, coret ya. Maka sekarang nggak ada lagi pangkat-pangkat gede itu, tinggal apa? 2 kali 2 log A ditambah 2 log A. 1 kali 2 log A. Udah betul nah nih ya. 3 kuadrat. 3 kali 3. 2 log A-nya ada 2. Tambah 2 log A yang 1. Jadi apa? Jadi 3 kali 2 log A. Saya ulang. 3-nya dari mana Pak? 2 tambah 1 3. Sama dengan, nih log A. Sama dengan 3 kali 3. Coret lagi 3-nya nak. Kesimpulannya 2 log A sama dengan 3. Gitu kan? Berarti A-nya siapa? A-nya berarti 2 pangkat 3. Berapa? 8. Dah jawabannya A-nya 8. Dah selesai. Nah, A-nya 8. Ini cara panjang nih, nah. Ini cara panjang nih. Ya. Sekarang cara gelantunya ya. Carcepnya. Gampang sekali, nak. Lihat, basisnya berapa? 2. Angka utama dalam soal ini adalah 3. 2 pangkat 3, 8. Nah, selesai gitu kan. Basisnya berapa? 2. Angka utamanya 3. Kok 3, Pak? Iya, kan 3 pangkat 40, 3 pangkat 41, 3 pangkat 43. Kan 3 bilangan utamanya. Berarti nanti jadi 2 pangkat 3. Jadi berapa? 8. Ya, selesai. Boleh pakai cara panjang, boleh pakai carcep ya, cara gelantu. Gelantu itu bahasa Aceh nak ya. Bahasa Aceh kami itu gelantu itu artinya petir. Kalau bahasa Takengonnya apa gelantu itu? Apa nak? Gelantu, Takengon tuh petir apa? Kalau orang Jawa bilang kan geledek ya. Makanya ada jurus Joko Geledek ya. Kalau di Jawa namanya trik Joko Geledek ya. Tapi kalau misalnya kita belajar ya pakai cara yang kau ngajar di wilayah Aceh Besar dan sekitarnya namanya nak ya. Kalau sana Joko Gledek, kalau di sini namanya nak Sigam Gelantu. Sigam, Sigam tuh anak laki-laki, Gelantu tuh artinya petir ya. Cara cepatnya. Kalau misalnya di Takengon apa ya? Kalau laki-laki apa nak? Bahasa sana nak laki-laki, anak laki-laki apa, apa nak? Kalau anak laki-laki bahasa Takengon? Saya pernah diajarin lupa saya nak. Ya. Baik ya, nomor 16. Nah, ini nomor terakhir ya, 16 ya. 4 log 3 sama dengan K. Gitu kan? 4 log 3 sama dengan K. Berarti 2 log 27 ini ya. 2 log 27. Ingat 4 itu ya adalah 2 pangkat 2. Berarti diubah jadi 2 pangkat 2 gitu kan. Log 3 sama dengan K. Duanya karena di luar ya menjadi setengah. Setengah di bawah. Duanya di bawah setengah kali 2 log 3 sama dengan K. Setengah 2 log 3 K. Kesimpulannya apa, nak? 2 log 3 nilainya 2 K, gitu kan? Nah, sekarang 2 log 27. Karena 27 itu adalah 3 pangkat 3, 3-nya taruh ke depan, berarti 3 kali 2 log 3, maka jadi 3 kali 2K. 3 kali 2 berapa? 6 ya, maka jawabannya 6K. Nanti waktu ujian yang kalian ketik tuh 6 aja, jangan tambah K. Angka 6 saja, K-nya sudah ada. Kayak soal di atas tulisnya ketiknya 8 saja. Ya. Untuk nomor 16 ketiknya 6 saja.
Nah, ya. Baik, Anda sekalian, ini sudah selesai untuk sesi belajarnya. Segera kita akan masuk sesi pretestnya, ya. Sesi pretestnya. Untuk soal ini, nak, saya izinkan kalian mencatat 2 menit ya. Kemudian saya tutup ruang Zoom kita karena kalian akan segera masuk ke sesi pretest yang sudah kami siapkan dari bimbel Pak Manaf ya. Tolong segera bersiap-siap ya. Yang perlu dicatat, dicatat nak, tepat jam 15:17 ruang Zoom ini akan saya tutup karena kalian akan masuk ke sesi pretest dari materi eksponensial dan logaritma. Mungkin nanti baru eksponensial saja supaya lebih sederhana untuk kalian ya. Silakan dipercepat nak. Tepat jam 15:17 ruang Zoom-nya kita tutup. Baik ya, dengan mengucapkan doa penutup majelis ya. Kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ruang Zoom ini kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.